Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau berbagi resep capcay bakso sapi. Jadi bumbu yang aku gunakan bawang putih, bawang merah dan lada putih. Apa benar itu bumbunya ya? Aku juga nggak tahu. Semoga aja bumbunya benar. Jadi sekarang aku udah siapin sayur-sayur untuk kujadikan sayur capcay. Ada toge, sawi, ada jagung, eh, anak jagung, ada wortel, ada kol. Nah, ini sayur-sayur yang aku siapkan untuk dijadikan pelengkap sayur capcay yang pengen aku buat hari ini. Selain sayur tadi, aku juga udah siapin cabai merah, cabai hijau, brokoli putih, dan bakso sapi sebagai pelengkap sayur capcay. Semua bahan sayur dan baksonya tentunya dicuci bersih ya. Sebelum dimasak harus dicuci bersih, lalu siapkan minyak goreng, lalu panaskan minyak goreng. Jadi bumbu yang aku gunakan itu, aku nggak tahu ya betul atau salah bumbu halusnya. Aku cuma menggunakan bawang putih dan bawang merah, lalu lada putih. Mungkin ada resep yang lain ya, tapi aku kayak lupa gitu. Aku lupa dengan resepnya, jadi nggak apa-apa lah. Tumis bumbu halus sampai harum supaya tidak bau langu ya. Nah, bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi seperti cabai merah dan cabai hijau ditumis terlebih dahulu. Tumis sebentar aja. Lalu bahan selanjutnya yang kita masak yaitu wortel, karena dia sayur yang lumayan cukup lama untuk dimasak karena kan keras. Jadi kita masak dengan bantuan air supaya lebih mudah empuk ya. Nah, kita beri air secukupnya untuk memasak wortel sampai wortelnya empuk. Nah, ini lumayan juga menunggu wortelnya empuk. Setelah empuk, boleh kita siapkan bahan-bahan yang lain yang ingin dimasukkan. Tapi harus dicek ya, tekstur dari si wortel itu benar-benar sudah pas, sudah empuk supaya enak saat dimakan nanti. Karena wortel itu kan lumayan keras, kalau misalnya tidak dimasak dengan lama, nanti dia bisa masih enak, cukup enak. Kalau misalnya dia agak keras sedikit, manis, tapi aku ini. Nah, jadi aku pengennya wortelnya itu lembut ya. Mungkin ada juga orang yang seleranya wortelnya agak keras, tapi aku pengennya yang lembut. Tahap selanjutnya aku masukkan brokoli hijau dan putih, lalu aku tambah air sedikit karena aku takut si sayurnya ini gosong. Jadi aku tambah air untuk mencegah supaya sayur-sayur tumisanku ini tidak gosong ya. Nah, ditumis sayur-sayurnya nggak terlalu lama karena brokoli ini tidak terlalu lama saat memasaknya. Lalu bahan-bahan yang selanjutnya akan aku masukkan adalah bayi jagung. Nah, aku nggak tahu bahasanya apa, tapi ini anak bayi jagung mungkin ya. Nah, ini aku cuma pakai sedikit aja, hanya untuk menambah menu sayurnya supaya rame kan dan cantik. Ada warna merah, kuning, oranye, putih, hijau dan lain-lain. Nah, dimasak dulu sayur-sayurnya, ditumis. Nah, ini menunggu memasukkan sayur yang lainnya. Aku udah siapin bakso yang udah dipotong-potong seperti ini. Nah, masukkan bakso sapinya. Nah, masukkan semua bakso yang udah kita siapkan tadi. Tumis-tumis
diaduk-aduk sampai matang. Tapi ini kan belum selesai, sayurnya belum semuanya masuk. Jadi sekarang aku aduk-aduk dulu sebentar. Ini sebenarnya aku masaknya menggunakan api kecil ya, jadi meskipun agak lama tapi kan satu persatu sayurnya dimasukkan. Lalu aku masukkan kol dan toge bersamaan karena ini masaknya kan gak terlalu lama ya. Karena menggunakan api kecil jadi lumayan lama di video ini. Karena aku takut kalau misalnya apinya kebesaran tuh bakalan gosong. Soalnya pernah aku masak sayur dan menggunakan api yang besar dan akhirnya sayur yang ku masak itu gosong dan aku lumayan trauma dengan itu. Lumayan trauma dengan kejadian itu. Akhirnya supaya tidak terjadi lagi aku menggunakan api kecil aja. Nah terus diaduk sampai semuanya matang. Nah ini kan untuk toge dan kolnya tidak terlalu lama untuk matang ya. Nah kita tunggu aja sampai proses memasak dari sayur-sayurnya semua ini selesai. Nah ini lumayan warnanya lumayan cantik menurutku ya, karena ada kombinasi antara hijau, merah, putih, kuning. Nah ini aku masukkan lagi sawi yang aku siapkan. Wah ini menggiurkan ya, sayur-sayur bercampur jadi satu. Nah bagi pecinta sayur pasti suka kan. Aku salah satu orang yang suka banget sama sayur. Kalau setiap makan aku nggak bisa, kalau misalnya nggak ada sayur tuh rasanya ada yang kurang. Tapi kalau nggak ada daging tuh masih aman ya menurut aku. Tapi kalau nggak ada sayur aku kayak kurang semangat untuk makan. Tapi aku juga suka daging, tapi lebih suka sayur aja. Nah ini udah mulai mendidih sedikit demi sedikit dan sawi yang terakhir dimasukkan itu udah mulai layu. Sebentar lagi, oh iya aku lupa, aku belum menambahkan garam, penyedap dan kaldu bubuk. Jadi aku tambahkan sekarang ya. Seharusnya tadi juga bisa sih, di awal aku udah menambahkan apa namanya garam, kaldu bubuk atau penyedapnya, cuman aku lupa. Maklum rasanya tuh agak deg-degan karena di videoin. Kalau biasanya kan aku masak gak di videoin kan, jadi ingat sekali sekarang di videoin aku tuh jadi agak deg-degan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah masuk penyedap garam dan kaldu bubuknya di terakhir itu nggak apa-apa. Nah ini ceritanya aku terlalu agak banyak kasih kaldu apa namanya, kaldu bubuknya, jadi agak sedikit asin. Jadi aku bakalan nambah air sedikit supaya sayurnya nggak terlalu asin ya. Nah kalau misalnya masakan asin tuh kan jadi kayak kurang mantap gitu kayak kalau misalnya kita makan. Aku selalu cicipi kalau misalnya masak karena aku takut keasinan. Kadang kalau misalnya keasinan tuh caranya aku tambah air, yang awalnya aku pengen airnya tuh sedikit jadi banyak. Ya udah nggak apa-apa lah daripada keasinan. Nah di sini karena menggunakan api kecil jadi lumayan lama sekali aku memasak sayur capcaynya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih cepat itu boleh juga menggunakan api yang lumayan besar supaya proses memasaknya itu nggak terlalu lama ya. Ini karena aku pernah kejadian masak yang kehangusan aja, jadi
Sampai sekarang masih trauma dengan cerita masak yang kehangusan. Daripada aku takut masakanku kehangusan, lebih baik aku menggunakan api kecil aja. Nah, inilah aku tambah air sedikit karena keasinan. Terlalu banyak ngasih kaldu bubuk jadi agak keasinan, jadi aku tambah air untuk meredakan rasa asinnya supaya lebih pas sayurnya nanti. Nah, buat teman-teman kalau misalnya lagi masak lalu keasinan, nah boleh juga ikutin cara aku, jangan dibuang ya masakannya, sayang dong gitu kan. Nah, lanjut aja, meskipun kebanyakan air nggak apa-apa. Alhamdulillah akhirnya selesai juga capcay buatanku. Nah, ini pertama kali aku bikin capcay ya guys, dengan kombinasi sayur yang sangat enak-enak, dan ini akan menggugah selera untuk aku. Bagi aku yang kayak aku pencinta sayur dan suka sayur, ini udah makanan yang lezat banget, apalagi menggunakan bakso sapi yang enak sekali. Alhamdulillah proses memasak capcay hari ini selesai juga, dan hasilnya sangat menarik, warna, kombinasi warna dan rasa alhamdulillah enak. Bagi teman-teman yang pengen menggunakan resep ini, boleh sekali menggunakan resep yang aku gunakan. Kalau misalnya bumbunya aku salah, maaf ya guys, aku lupa. Nah, sampai di sini aja videonya, dadah.